putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Kita nyalakan, switch, nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan apa yang sudah kita lakukan pada bagian pertama. Kita arahkan di sini gulungan kabel benang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur ya. Kita harus urai. Yang di bagian atas klik kanan, lalu kemudian di sini akan ada create. Anda bisa create konstan, tapi saya lebih suka biasanya membuat create control. Artinya apa? Kalau konstan seperti yang di time tadi, kita mengetik. Kalau control, dia nanti akan ada pilihan. Dan di sini akan muncul secara otomatis di bagian panel blok seperti ini, visa resource. Jadi kita atur dulu ya. Lalu kemudian yang nomor 2 di sini ada baud rate, sama yang kita lakukan, klik kanan, didekatkan saja ke sini ujungnya, lalu create control. Nah, di sini ada baud rate-nya. Nah, lalu kemudian saya ingin atur dan seterusnya. Anda bisa susun di sini ya. Lalu kemudian bawahnya juga sama, create, control. Ini adalah jenis. Jadi nanti kita pada saat ingin eksekusi, kita akan memilih bisa resource-nya apa, baud rate-nya berapa, jenis dari Arduino-nya apa, dan seterusnya. Ini kita urai satu-satu. Ini semua sudah, kecuali di bagian terakhir ya. Di bagian terakhir nggak usah kita lakukan, yaitu kalau terakhir itu bagian error message ya. Jadi akan ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kita klik kanan, lalu kemudian create control. Akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kalau Anda arahkan ke pin ya. Kita ingin tahu apa sih yang ada di sini. Anda klik di sini tanda tanya, lalu di sini Anda arahkan di sini bahwa digital I/O pin. Nah, digital I/O pin, Anda klik kanan, create control. Nah, kita nanti bisa setting nantinya ya. Jadi mau pin digital nomor berapa yang akan kita set sebagai input atau output. Nah, mana input atau outputnya ini yang kita klik juga, create control. Anda nanti modenya mau input atau output. Dia secara default itu menyatakan bahwa pinnya ini akan input. Tapi kalau nanti kita ubah, di sini kan ada nih, klik. Nah, kita centang jadi output untuk misalkan pin mode digital. Nah, jadi semua yang kita lakukan di sini nanti akan muncul di sini. Di sini ada digital I/O pin. Nah, kita nanti mau setting pin berapa dijadikan input atau output. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita susun, misalkan saya ingin nyusunnya seperti ini ya. Silahkan. Lalu kemudian ini saya ingin taruh di bagian atas, lalu di sini ada package, dan seperti yang kita sudah pelajari, silakan Anda lihat video basic tutorial lab view yang pertama ya. Anda bisa gunakan dekorasi dengan cara klik kanan di sini. Lalu kalau di sini saya pilih raise box, saya pilih demikian, saya tarik begini, dia tertutup. Lalu kemudian jika ini saya perpanjang, dan di sini ada fungsi untuk kita buat ke belakang ya, misalkan move to back,
move backward. Nah, back sehingga dia akan muncul seperti ini. Ini nanti seolah-olah pada saat Anda run continuous, dia akan tampilnya seperti ini. Gridnya hilang ya. Tampilan eksekusi intinya seperti ini. Ini adalah tombol stop jika ingin mematikan. Oke. Lalu kemudian jangan lupa bahwa digital I/O pin ini juga diperlukan untuk menulis ya, karena kita ingin digital I/O pin-nya itu sama, maka kita arahkan saja ke sini. Nah, oke. Jadi pada saat saya setting digital I/O pin-nya misalkan pin 1, maka otomatis di sini dia akan menulis nanti di pin 1. Nah, sementara yang analog input kita klik kanan, create constant, edit undo, kita klik kanan, create control. Anda bisa menggunakan konstan ya sebenarnya ya, tapi kalau saya mungkin tertarik dengan control supaya saya punya pilihan yang di sini. Jadi ada drop down menu ya, analog inputnya, digital inputnya. Nah, ini seperti ini. Kalau tidak, kalau Anda menggunakan create constant, yang terjadi adalah Anda nanti harus menulis sendiri seperti ini ya. Nah, jadi terserah, kita boleh apa saja. Kalau ini drop down, enaknya saya nggak perlu ngapalin pin berapa yang saya ingin gunakan nantinya ya. Selanjutnya yang kita inginkan dari input digital atau analog input, kita ingin tampilkan langsung dalam bentuk grafik. Yang kita lakukan di bagian front panel, klik kanan, di luar ya, klik kanan di sini, lalu kemudian graph dan waveform chart kita letakkan di sini. Oke, kurang lebar. Nah, di sini karena kecil, saya tarik klik kiri, tarik ini, ada waveform chart. Ini saya perkecil. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti keluarannya kita ingin pasang waveform chart. Artinya waveform chartnya, karena kita ingin nilainya akan selalu berubah-ubah, dia harus berada di dalam while loop. Jadi kalau di sini teman-teman labelnya while loop ya, di sini saya berikan informasinya. Nah, ini nanti akan kita pasang ke bagian sini, sehingga keluaran dari input analog langsung ke waveform chart. Nah, agak besar. Selanjutnya, value dari bagaimana menyalakan outputnya. Nah, tapi yang kita lakukan dari lab view, artinya di lab view di front panel kita sediakan switch. Nah, di sini kita bisa menggunakan switch yang ada di sini ya. Anda bisa menggunakan push button atau toggle atau klik OK yang ini ya. Kita contohkan toggle aja ya. Nah, ada di sini. Lalu kemudian, nah ini akan muncul di sini. Kita tarik ke bawah. Nah, hasil toggle ini kalau Anda lihat, kita lihat di tanda tanya, kita arahkan ke sini. Nah, dia nilainya adalah true dan false. Sementara yang di sini, kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat value. Dia nggak match datanya, karena kita perlu converter. Klik kanan di sini, lalu kita pilih di sini. Nah, di bagian boolean ada boolean to value. Nah, value dari 0 atau 1, karena tadi kan menggunakan boolean. Nah, maka kita pakai ini.
Lalu kemudian yang ini kita hubungkan dengan value. Oke, agak muter dikit. Nah, seperti ini. Nah, sehingga sudah lengkap. Digital kita nanti nyalakan dari sini ya modelnya. Keluarannya ke Arduino dihubungkan dengan LED. Sementara nanti yang berikutnya adalah kita akan mendapatkan masukan dari analog input, nanti dikeluarkan di LabVIEW dalam bentuk grafik. Kita buat judul di bagian ini kurang tinggi, kita tambahkan di sini. Lalu kemudian di luar ya, klik kanan, decoration, kita pilih label ya. Nah, di sini kita beri judul LabVIEW and Arduino interfacing. Nah, kita ingin mungkin size-nya 24. Nah, lalu kemudian bold kita bisa gunakan. Kita agak perbesar dikit, nah, untuk tahu posisi senternya ya. Nah, mungkin kita berikan di sini. Oke. Nah, yang ini boolean kita ubah menjadi switch. Ini posisinya mungkin di sini saja. Kita atur ya sesuai dengan selera dari kita. Ya, sudah. Dan di bagian ini kita letakkan di sini. Ini agak sedikit. Ya. Kita save. Sebagai tambahan aksesoris, mungkin di sini saya ingin tambahkan lampu aksesoris ya. Klik boolean lampu ya, round LED saja. Nah, di sini saya berikan lamp dan posisinya mungkin akan berada sejajar. Oke. Nah, dan lampu di sini saya akan dekatkan dengan switch, kurang lebar ya. Kita letakkan di sini. Jika switch dinyalakan, LED-nya juga menyala. Oke, file save. Dan kita bisa running sementara ini. Tapi karena tidak terhubung dengan Arduino, maka hanya bisa mengaktifkan lampu saja. Kita akan mencoba untuk mengujinya dengan menghubungkan ke Arduino board. Yang kita miliki saat ini adalah Arduino. Nah, di sini kita nanti akan setting serial koneksinya ya. Kita menggunakan USB atau serial ya. Lalu kemudian untuk visa nanti kita akan refresh ya setelah kita hubungkan. Lalu kemudian di sini baud rate untuk Arduino Uno standarnya 115200 biasanya begitu ya. Untuk yang non Uno seperti ini kita klik ya, ada mega, itu nanti ada 9000 sekian kalau tidak salah ya.
Lalu kemudian byte per package kita biarkan saja 15. Digital pin kita gunakan misalkan di sini kita bisa pilih misalkan 2. Nah, lalu kemudian analog input itu kita bisa pilih A0, maka di sini biarkan saja 0. Untuk digital kita akan memilih pin mode. Pin mode-nya sebagai apa? Input atau output? Nah, karena kita ingin sistem kita itu outputnya, maka kita buat demikian ya. Kita lihat bahwa sistem kita itu adalah seperti ini. Arrangement peralatan kita adalah pada A0 kita hubungkan dengan potensiometer. Potensiometer memiliki 3 pin. Ada terminal pertama kita hubungkan dengan plus 5 volt. Terminal yang kedua itu kita hubungkan dengan ground. Sementara wiper bagian tengah kakinya kita hubungkan dengan A0 sebagai analog input. Sementara pin nomor 2 kita hubungkan dengan resistor 220 ohm dan kemudian dihubungkan dengan kaki anoda dari LED, light emitting diode, dan kaki katoda dihubungkan dengan ground. Di sini kita menggunakan breadboard, di mana untuk bagian bawah Anda mungkin sudah kenal bahwa bagian bawah ini yang terhubung jadi satu adalah yang bagian horizontal. Nah, di sini kita gunakan plus, minus, sementara di bagian yang tengah yang A, B, C, D, E itu terhubung jika vertikal. Nah, itu saja poin yang paling penting dan kita akan merangkai yang seperti demikian. Di sini terlihat bahwa saya sudah memiliki Arduino. Ya, Arduino ini akan dihubungkan dengan komponen yang ada di breadboard. Di sini ada potensiometer, resistor, dan LED yang hubungannya seperti demikian rangkaiannya. Lalu yang kita lakukan adalah kita akan menghubungkan USB port ke laptop ya. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah mendownload IDE Arduino versi 1.0.6, maka Anda buka IDE 1.0.1 ini yang saya sudah cari ya, artinya saya sudah download, double klik dan dia akan menyala seperti ini. New version, no. Lalu kemudian kita perlu ke file, open. Lokasinya di mana? Lokasinya adalah sesuai dengan yang ada di sini ya. Program file 86, lalu kemudian LabVIEW tipe saya LabVIEW 2017 di Philip lalu / LabVIEW interface for Arduino / firmware / Liva base. Maaf di sini. Yang kita lakukan adalah klik dan akan muncul seperti ini. Terus port Arduino Uno sudah, serial port Core 8 sudah, maka kita upload dan uploading. Dan uploading artinya program kita sudah berada di Arduino. Oke, kalau sudah kita bisa nonaktifkan karena semua file sudah diupload di dalam Arduino. Dan jangan lupa Anda menonaktifkan LabVIEW ya. Kadang soalnya LabVIEW kalau misalkan belum dimatikan dan dinyalakan kembali kadang sering error. Nah, jika sudah dan uploading ya, Anda buka LabVIEW. Kita tunggu. Lalu kalau di saya kebetulan Liva Basic. Nah, ini. Lalu kemudian ini Anda refresh dulu aja, memastikan apakah ROM-nya ada yang selain kadang dia tersimpan dalam memori ya.
ternyata COM8 sudah oke. Nah, ini digital pinnya, kita menggunakan digital kan kebetulan untuk program kita ini yang pin 2 sebagai output ya, sehingga nanti kita menyalakan pin 2 dari sini. Sementara analog pin 0 atau A0 itu akan diaktifkan melalui potensiometer yang ada di sini ya. Jadi nanti ini switchnya akan menyalakan LED dan potensiometer akan memberikan grafik di sini. Mari kita running. Nah, pada saat di running, kita coba di sini switch. Nah, kita lihat bahwa LED-nya nyala ya. Kita matikan. Nah, ini ada bouncing sepertinya. Tapi kita coba kita putar ke kiri untuk ke kanan untuk menurunkan, kita naikkan, putar ke kiri. Nah, kita lihat bahwa dia akan semakin naik dengan maksimal 5 volt. Turunkan kembali. Nah, kita ini sistemnya running, functionally running ya. Kita putar lagi. Putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Kita nyalakan switch, nyala. Ya, kita matikan. Ya, kurang lebih demikianlah yang bisa kita lakukan mengenai interfacing LabVIEW dengan Arduino menggunakan toolkit dari Tiva. Teman-teman, saya sarankan tetap semangat, silahkan untuk mencoba. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.